Bilar, saatnya Anda menyimak Berita Maluku bersama saya, Marta Watratan. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda, dan berikut 3 berita utama hari ini. Warga 2 desa di Kepulauan Tanimbar terlibat bentrok akibat sengketa lahan, sejumlah warga dan polisi terluka. Menghindari antrean di kapal, pemudik memilih mudik lebih awal melalui pelabuhan Yosudarso Ambon. Menjelang Natal dan Tahun Baru, warga Ambon resah harga daging ayam tak kunjung turun. Ruas jalan di pusat kota Namrole, ibu kota Kabupaten Buru Selatan, makin rusak parah. Salah satunya ruas jalan Antoni Rebok di kilometer 2, Desa Labuang, Kecamatan Namrole, Buru Selatan. Meski telah lama rusak, rusaknya jalan provinsi di kota Namrole ini belum kunjung diperbaiki. Padahal merupakan jalur utama menuju perkantoran di kota Namrole, Kabupaten Buru Selatan. Kondisi ini sangat mengancam pengguna jalan sebab banyak berlubang. Jalan rusak begini. Bagus. Rusak ini baru terbikin dingin selama perjalanan anak sekolah ini. Perjalanan anak sekolah. Pemerintah seperti apa? Harus ditempatkan begini. Bagus. Dibikin bagus ya. Agar tidak sampai celaka, pengendara yang melewati lokasi ini terpaksa harus mengurangi laju kendaraannya. Warga mendesak Gubernur Maluku Hendrik Liwerisa segera memperbaiki jalan ini sebab menjadi tanggung jawab Pemda Maluku. Ramli Blasa dan Juhri Samaneri melaporkan dari Buru Selatan. Kubangan air di ruas jalan pertokoan Mardika Kota Ambon usai hujan mengguyur Pulau Ambon kian meresahkan warga. Pasalnya kubangan air setinggi 5-10 cm dengan diameter mencapai separuh jalan ini begitu mengganggu pengendara serta sudah mengeluarkan bau tak sedap. Selain faktor curah hujan, diduga kubangan air di tengah jalan ini akibat tumpahan air saluran pembuangan di Pasar Mardika Baru. Dengan kondisi yang begini ini, sebenarnya kita toko-toko ini terancam. Dan pembuangan dari gedung untuk orang yang cuci daging, cuci ayam. Jadi pembuangan mereka itu dia kasih runtuh di muka toko. Sudah lama juga nih Bu? Sudah lama ini. Jadi sampai sekarang ini belum ada realisasi dari... Belum, kita sudah lapor terus di situ di dalam gedung itu, tapi mereka tidak ada respon. Nyaman tidak? Nyaman kayak apa? Kan menjual begitu kayak susah begitu, apalagi orang kayak baru pendatang datang di Kota Ambon, padahal lewat sini mau belanja cium bau ini kan kurang enak. Baru juga bau busuk sekali ya. Busuknya parah sekali. Ya semoga cepat dibersihkan gitu, cepat dicarikan solusi yang baik untuk pemerintah. Warga mendesak pemerintah daerah serta instansi terkait segera memperbaiki jalan ruko dari kubangan air sehingga warga serta pengendara tidak lagi terganggu. Muhammad Sarusunit dan Juhri Samaneri melaporkan dari Ambon. Dipicu sengketa lahan, warga dari 2 desa di Kepulauan Tanimbar, yakni Desa Alusi Krawain dan Alusi Kelaan, Kecamatan Kormomolin, terlibat bentrok. Dengan menggunakan senjata tajam, warga kedua desa saling serang secara terbuka. Massa yang begitu banyak membuat polisi yang turun ke lokasi tak bisa berbuat banyak. Saling serang pun tak terhindarkan. Akibat insiden ini, sebanyak 29 warga terluka, serta 1 personel Polsek Kormomolin bernama Bribka Salvius terluka terkena senjata tajam.
Bentrokan baru reda setelah penambahan sejumlah personel kepolisian setempat ke lokasi. Mengantisipasi bentrokan susulan, polisi kini menjaga ketat perbatasan kedua desa ini. Polres Kepulauan Tanimbar mengimbau warga untuk menahan diri serta tidak terprovokasi. Polisi juga meminta warga menyelesaikan setiap permasalahan melalui jalur musyawarah atau dapat melaporkan ke Babin Kamtibmas ataupun polsek terdekat guna mencegah bentrokan terjadi. Tiar dan Johri Samaneri melaporkan dari Kepulauan Tanimbar. Guna mengamankan situasi lingkungan akibat bentrokan dan unjuk rasa berjalan baik, Kepolisian Daerah Maluku menggelar simulasi pengamanan. Simulasi dengan melibatkan sekitar ratusan personel Polda Maluku digelar di lapangan Tahapari, Tantui, Ambon. Ada sejumlah skenario simulasi yang digelar untuk mengantisipasi kecenderungan perkembangan situasi yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Antara lain dengan pengamanan dan penanggulangan keributan massa yang terprovokasi serta menyerang petugas di lapangan hingga berujung tindakan anarkistis. Simulasi peragaan unjuk rasa ini merupakan tindak lanjut dari upaya Polri untuk mereformasi atau melakukan transformasi dalam pelayanan unjuk rasa. Tugas Polri adalah melakukan pelayanan kepada masyarakat yang menyampaikan pendapat melalui unjuk rasa. Simulasi yang dilakukan agar memastikan personel Polda Maluku benar-benar siap dan waspada saat melakukan pengamanan unjuk rasa maupun bentrokan. Man dan Johri Samaneri melaporkan dari Ambon. Petugas kepolisian dilakukan penangkapan oleh